Hai, sahabat LNG, apa kabar? Pagi ini saya bersama sahabat lama sebetulnya, sudah 7 tahun. Kami ini sedang berada di restoran di Hotel Lakeview di Alberta, di Rocky Mountains, Kanada. Nah, yang uniknya nih, kami dengan beliau ini selalu ketemunya di luar negeri selama 7 tahun terakhir. Urusannya di luar negeri semua, ya. Beliau ini yang membantu kami rombongan agar perjalanan kita lancar, memuaskan dan menyenangkan. Dan beliau ini tidak banyak orang yang seperti beliau tahu seluk-beluknya kota-kota yang menarik di seluruh dunia, ya. Di 5 benua, di kota apa saja. Tidak berlama-lama, saya mau kenalkan sahabat saya, Pak Martin. Beliau ini kita sebutnya tour leader favorit kami. Ya. Kalau tanpa beliau kita merasa kurang lengkap. Apa kabar, Bro Martin? Baik Pak. Baik ya. Oke, ini saya ingin tanya-tanya dengan Pak Martin tentang karirnya di bidang tour leader, khususnya di bidang pariwisata. Dan tentu saja ini salah satu sektor ekonomi yang sedang digalakkan oleh pemerintah Indonesia, maupun juga bahwa pariwisata adalah bidang yang potensinya besar kita kelola dengan baik. Nah, saya mau tanya Pak Martin, sejak kapan mulai menekuni bisnis sebagai tour leader atau di bidang pariwisata ini? Jadi tour leader itu sekitar tahun 2001. 2001 ya. Berarti sudah 21 tahun. 21 tahun ya masih. Luar biasa. Itu tour leader. Tour leader, jadi bawa tour dari awal memang tour leader. Dari awal memang. Tapi kita dulu kerja dulu kan di travel gitu. Terus di travel. Di mana nih? Di Saya Jakarta? pertama di Jakarta. Di Aviatur dulu. Aviatur. Aviatur. Salah satu yang terbesar waktu itu ya. Iya, lumayan, dia baru waktu itu 2001 baru buka sih. Zaman itu kan Aviatur, Viatur, Aviatur, Smiling Tour. Terus ya macam-macam ya, Witatur apa gitu ya. Iya. Oke. Awalnya belum jadi tour leader. Awalnya kerja setahun gitulah Pak, hampir setahun, terus bawa tour mulai. Tapi sebelumnya sih waktu sebelum saya di Jakarta dulu saya sempat kerja di Malaysia. Oh, di Malaysia. Malaysia itu jadi magang terus lanjut kerja. Cuman kebetulan waktu itu kan ada pemulangan tenaga kerja Indonesia tuh yang banyak-banyak tuh. Permitnya jadi dari cuman kalau nggak salah 5.000 ya dulu, terus naik jadi berapa puluh ribu gitu. Pemulangan karena waktu itu ada ribut di Malaysia. Saya dulu kuliah kan di Malaysia, jadi sempat kerja di Kuala Lumpur. Terus pas udah lanjut, saya kerja di satu travel namanya Triways Omega dulu. Jadi training juga di situ. Habis training mulai start kerja. Tapi karena kan dulu kan masih pakai biaya orang tua gitu kan waktu di sana kan. Jadi kalau saya pikir kalau udah kerja itu sebenarnya nggak mau minta uang dari orang tua lagi gitu kan. Kalau dipotong 5.000 saya masih sanggup buat itu dulu segala macam. Cuman pikir-pikir kalau sampai puluhan ribu, potongnya puluhan ribu ringgit Pak. Ringgit Malaysia. Dulu permit Indonesia itu kita bikin kalau white collar zaman dulu itu sekitar 5.000 sebelum kejadian ribut. Akhirnya begitu ribut, kayaknya pemerintah Malaysia takut kali sama Indonesia atau apa gitu. Terus akhirnya dia naikin harganya. Jadi begitu naikin dan dia ketat dia awasin kan. Ini permit kerja ya? Permit kerja ya. Jadi kalau orang mau kerja di sana kita harus bayar. Betul. Deposit atau bayar? Bayar. Jadi dia ada perinciannya per bulan berapa, bisa dicicil berapa kali gitu. Terus udah gitu ganti progres. Akhirnya ya udah saya pikir udahlah ke Indonesia aja pulang kampung. Itu tuh berapa tuh? 2000 sekitar tahun 2000-an. 2001 gitu masuk. Oke. Terus pulang sempat mau kuliah lagi sebenarnya. Terus sambil iseng-iseng kasih surat lamaran. Terus diterima. Ya udah akhirnya sempat kuliah di UI berapa bulan nggak lama ini. Bisa masuk UI? Sempat masuk UI juga. Masuk UI ambil bahasa dulu, bahasa Mandarin. Nah, terus di Viatur tadi ya?
Saya aviator kita masuk program Aviator, saya. ya. Thank you. Ya apa terus masuk ke aviator, gede amat. Apa namanya begitu masuk aviator itu kerja ada sekitar 2 tahun lah Pak. 2 tahun ya? Juga di sana mulai. Tapi sudah mulai Udah mulai motor, udah mulai. keluar juga. Keluar juga. Oh, oke. Pertama kali kemana tuh, Pak rombongan? Kalau pertama kali botur, saya pertama kali masih di masih di Kuala Lumpur, itu ke Vietnam training. Oh, Keluar jadi negerinya. waktu kerja di Kuala Waktu Lumpur, kerja di Kuala Lumpur sempat botur turis juga ke Vietnam, turis Malaysia. Terus Malaysia. Oh. Terus udah gitu di aviator pertama kali ke Kuala Lumpur sih katanya. Karena kan kantor tahu saya dari Kuala Lumpur, jadi dikasih grup tuh sering ke Kuala Lumpur. Nah setelah itu mulai pindah akhirnya ke Smiling, terus Smiling juga pernah? Smiling juga pernah. Smiling sampai 2007. Sampai 2007 terus ya udah mulai kemana-mana sih Smiling. Oke. Itu udah mulai ke Eropa. Iya setelah belakang-belakangan baru mulai ke Eropa segala macam. Yap. Sekarang masih bekerja atau secara independen sekarang kan? Iya saya sekarang si freelance tour leader jadi botornya kemana-mana sih. Cuman biasanya sih travel yang kenal lah gitu ya Pak. Soalnya apa namanya ya udah kenal aja gitu jadinya. Dan mungkin juga tidak banyak tour leader yang menguasai, yang sudah terbiasa juga melayani customer ya kan, yang mungkin karakternya juga berbeda-beda ya. Iya betul, karakter sih beda-beda. Cuman ya kalau ini sih banyak. Saya dan serasa juga kita ngomongnya selalu kalau dengan Pak Martin itu kan semua happy ya kan, semua lancar ya kan. Walaupun kelakuannya juga macam-macam tapi enggak lah, ini normal aja. Mau ini Oke. Normal aja, santai itu sih kalau saya sih. Oke, selama 21 tahun itu kira-kira negaranya udah berapa Pak yang dikunjungi? Berapa ya Pak ya? Saya nggak pernah hitung sih. Berapa ya? Mungkin banyak lah Pak, ada 20 lebih mana kayaknya sih. 20 lebih lah. Mungkin ya lebih kayak mungkin. Eropanya udah 20. Iya, jadi. Tapi kayak Eropa yang kayak ke agak timur-timur kayak Bulgaria gitu saya belum pernah sih. Eropa Timurnya sampai mana? Eropa Timur paling jauh tuh Budapest, Praha gitu ya. Hungaria, Ceko. Iya di daerah atas di apa namanya? Yang kayak Vilnius tuh juga pernah tuh, apa namanya sih? Lituania segala pernah. Di agak ke atas sedikit. Cuman paling timur kayaknya Budapest di Hungaria deh. Hungaria. Kalau Amerika sudah Kanada, kita ada sekarang di Kanada. Ya kan? Kalau Amerika juga sering, dua grup sering. Amerika juga sering, tapi kan biasa kalau Amerika Selatan? Amerika Selatan dulu banget, udah lama sih nggak. Mana itu? Dulu pernah ya ada Brasil, Argentina segala macam Chili. Kan orang Indonesia biasanya turnya begitu. Jadi apa namanya? Kalau lagi ada musim-musim tertentu lah, cuman kalau itu sih jarang sih orang Indonesia tuh. Jarang sana. Sekali-sekali. Apa Pak yang menarik dari karir sebagai seorang tour leader? Kalau saya sih demen ngobrol ya Pak. Oke. Iya betul. Memang demen teman-teman baru. Iya betul. Hal-hal yang baru. Betul. Kalau soalnya dari keluarga ya begitu, dari kakek saya demen ngobrol. Jadi dia ketemu orang baru tuh demen ngobrol. Jadi saya demen begitu aja kayak keturunan ya. Iya. Jadi kalau yang tempat favoritnya? Kalau saya dari yang Bogor gitu ya. Iya. Salah satu Kanada. Jadi tapi kalau bilang favorit banget, saya lebih suka tempatnya kayak alam. Jadi kayak New Zealand contohnya. Itu kalau menurut saya paling bagus lah. Dari sisi makanan, kultur orangnya ya, terus tempat-tempat tujuannya, pemandangan bagus banget ya. Kurang lebih sama kayak Kanada. Iya. Saya rasa ya ada kesamanya. Setuju ya, sama banget kan. Kita untuk Kanada ke New Zealand sama-sama kan? Iya kita ke New Zealand. Hampir 3 tahun ya. Iya. Sebelum pandemi itu ya Pak? Iya sebelum. Iya, terus kayak kultur-kultur yang begini saya demen. Kalau ke Eropa sebenarnya agak kurang suka sih, soalnya itu sendiri Pak, copet apa segala macam. Kalau Amerika orang-orangnya agak kurang sopan, mereka lebih cuek kan. Kalau orang-orang kayak Kanada sama New Zealand itu asik banget kan Pak, tapi berasa juga. Iya. Terus pengalaman selama
jadi tour leader yang kurang menyenangkan seperti apa? Atau yang hal-hal yang kurang menyenangkan sih sama lah Pak, maksudnya nggak gitu-gitu banget, cuman yang lucu-lucu ya banyak. Cuman kalau kurang menyenangkan ya misalkan ada tamu yang sakit gitu ya, kehilangan paspor ya, ada juga kehilangan paspor sih ada beberapa lah. Kalau ada yang sakit kesian sih dari sisi, jadi kesian sih tamunya, kita mesti bawa ke rumah sakit kan. Terus misalkan dulu kesian juga dia nggak punya asuransi, waktu itu ke Malaysia nggak punya asuransi, masuk sakit, jadi sempet kita udah pulang tuh si bapaknya masih di Malaysia, tapi waktu pulang akhirnya kesian anaknya sampai nyusul harus bayar lagi. Dan waktu sama kita juga kan ada yang sedikit banyak kejadian. Iya pas ini ya di New Zealand. Iya di New Zealand kan waktu itu sakit juga. Tapi udah beres tuh ada asuransi. Cuman kan waktu itu akhirnya kita mesti tinggal Pak Sony kan akhirnya kan, karena kita udah mau pulang. Ada yang nungguin. Pak Sony ada nungguin keluarga di sana kan. Ya jadi nggak, itu sih bukan kekurangan menyenangkan sih sebenarnya. Jadi kayak apa ya, lebih buat saya di luar kuasa saya gitu, saya gimana ya, kayak nggak enak gitu rasanya. Jadi ya. Tapi sebenarnya udah oke sih, udah nyaman sekarang. Terus kedepannya Pak Martin masih terus mengenangi bisnis ini atau karir ini? Kayaknya ya masih fun sih Pak ya, masih fun ya. Nama masih ada tenaga lah Pak. Ya, gitu masih ini aja. Soalnya ya buat saya sih, kalau terutama setelah pandemi sih, saya lebih banyak grup tuh yang kayak repeater gitu, kita ngomong klien udah kayak kenal, kayak keluarga gitu Pak. Jadi lebih nyaman lah kalau buat saya gitu ya. Soalnya terus terang begitu selesai pandemi ini, grupnya tuh yang jalan itu adalah ternyata yang udah lama kenal sama saya. Jadi udah kayak kita nih gitu kan, udah 2 kali nih malah si ASM. Jadi udah inilah, udah enak lupa gitu ya. Iya, itu salah satu menurut saya kelebihannya Pak Martin itu. Bapak dekat dengan ya saya lebih suka gitu sih Pak. Jadi kalau saya prinsipnya kalau tur itu keluarga lah Pak. Jadi kalau ada apa-apa bisa saling bantu, saling nolong gitu kan. Terus santai-santai aja gitu namanya. Mungkin di Jakarta kan sibuk semua kan. Kalau ke jalan bisa santai gitu jadi. Jadi mungkin satu hal Pak. Kalau dari segi pendapatan cukup lebih atau karena jadi sekarang kan sifatnya freelance kan? Iya betul. Ya kalau kita kan digaji itu kan based on jalan Pak, kalau freelancer ya. Jadi biasanya ada namanya guide fee. Guide fee ya. Jadi ada guide fee. Jadi pembayaran itu ya so far kalau berarti kalau menurut saya cukup nggak cukup tergantung sih relatif. Jadi tergantung si orangnya sendiri gitu ya. Jadi kalau saya so far cukup lah gitu, maksudnya buat ya penting buat ada lah gitu uang gitu kan buat keluarga atau cukup lah gitu buat beli mobil 2. Zaman sekarang susah kalau beli mobil, biasanya mahal. Gitu, jadi ya palingan maksudnya ya kalau kuantitasnya makin banyak kan kadang-kadang ya bisa gaji. Nah, saya mau tanya, itu kalau lagi peaknya itu kan boleh bisa setiap minggu, dan itu kan harus datang pergi lagi itu istirahatnya gimana, terus jet lagnya gimana menurut? Kalau jet lag sih saya nggak pernah pusing sih Pak. Jadi kalau jet lag saya flow aja. Jadi maksudnya saya capek, waktunya tidur saya tidur. Jadi biasanya sih paling lama sih kalau Amerika sih. Kita di Kanada nanti pulang tuh pas pulang berasa semingguan tuh. Semingguan biasanya kalau saya sih, karena saya nggak pakai cara yang tahan gitu, nggak, pokoknya saya ngantuk saya tidur gitu aja. Terus kalau Eropa sih nggak terlalu, biasa aja, biasanya paling sehari 2 hari bangun di malam hari. Kalau buat dulu sih kalau jadwal peak kalau setelah pandemi sih agak rem sih. Saya terus terang berasa mulai fisik ya. Udah 40 Pak. Jadi lebih diatur gitu, maksudnya ada senangnya, ada maunya sih seminggu dulu di rumah baru ada lagi gitu. Cuman dulu sih waktu baru itu hajar aja. Orang Indonesia sih dahsyat juga kan, jalan-jalan kan bisa kadang-kadang bawa hari ini pulang. Saya pernah pulang jam 4 sore, jam 10 malam udah di atas lagi di zaman Terminal 2 tuh. Itu si celeng-celeng juga gitu buat tur. Tambah lagi seminggu lagi. Iya, seminggu lagi minimal. Jadi pusing juga.
Soalnya gini Pak, kalau freelance tour itu ya mungkin sama lah di mana-mana gitu. Jadi jadi travel agent tuh yang saya kenal itu teman-teman semua rata-rata. Jadi nggak enak juga kadang-kadang tidak ada tanggal segini bisa bantu nggak gitu. Kadang-kadang kita nggak bisa bantu di beberapa grup sebelumnya kan nolak dia kan. Yeah. Begitu tiba-tiba ini bantu, udah deh nggak apa-apa deh gitu. Jadi mumpung saya bisa saya bawa gitu. Jadi kesannya lebih ya nggak apa-apa lah gitu, capek soalnya ya kesatu rezeki juga kan Pak. Yeah. Gitu kan. Kedua ya nggak enak juga kan teman-teman semua gitu kan dia lagi butuh. Oke. Ya sebenarnya karirnya Pak Martin bagi yang senang jalan-jalan itu suatu cita-cita juga. Cita-cita ya. Bagi yang punya cita-cita jadi tour leader, jalan-jalan ke luar negeri. Yang menarik nih dari beliau nih, ibaratnya nih itu jalan tikusnya di kota-kota luar negeri tahu semua. Ya. Oh nanti kita kesini ya, belakang sini ya, di sini ya, nanti kita sudah hafal. Jadi kalah tukang ojek di Jakarta. Kadang-kadang itu gara-gara ini juga sih, datang suka ngeliatin jalanan. Kan angkatan kita zaman dulu kan nggak ada gadget. Kalau di mobil jadi suka ngeliatin jalanan. Oh, jadi sini. Iya, jadi lebih inilah, lebih apa? Lebih perhatiin jalan gitu jadinya. Iya. Terus sudah punya teman-teman di tempat-tempatnya. Ya, ada teman-teman kan kita juga belajar dari teman-teman kan. Ya. Ini masuk sini nih, lebih cepat nih jalan ini gitu. Jadi lebih update lah. Memang kadang-kadang nongkrong itu penting juga kalau buat kita sih. Iya. Jadi makanya waktu lagi pandemi tiap hari nongkrong. Nongkrong sama-sama. Oh, menarik sekali nih teman-teman semua diskusi kita dengan Pak Martin, seorang tour leader yang sukses yang sudah menjadikan ini sebagai karir beliau dan enjoy dan sudah sukses menghadapi tantangannya. Ya. Tahu lokasi semuanya lengkap semua di dunia ini. Ya. Sukses terus Pak Martin. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman yang menonton. Terima kasih.